Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Laili Kodriah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253358. Hari ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMK Negeri 2 Bawang, kelas 11 fase F dengan metode pembelajaran Problem Based Learning untuk materi bukti beriman. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas yang memimpin doa, silakan. Kepada doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Adela Listia Najwa Arafa, Afik Abdul Haq, Afnan Kiandra Utama, Akila Nahla Huwaida, Arif Ardianto. Nah, sebelum kita pelajaran, alangkah lebih baiknya setelah kalian berdoa selesai, maka kita tadarus terlebih dahulu ya. Ya. A'udzubillahi kalian masih diberi kesempatan untuk tolabul ilmi. Untuk apa? Iya, menuntut ilmu, mencari ilmu, mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ketika kalian belajar di waktu muda, maka seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau kalian belajar di masa tua, maka seperti mengukir di atas air. Apa artinya? Apa coba artinya? Ketika mengukir di atas batu. Iya. Iya. Menulis di atas air. Sudah hilang. Oke, tepuk tangan untuk Arif. Ya. Bagus sekali. Nah, itu jadi motivasi untuk kita bahwasanya selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih muda, maka belajarlah yang banyak. Ya, supaya nanti kita mempunyai bekal. Yang utama adalah punya bekal ilmu agama. Begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis makna dari bukti beriman. Ya, bukti beriman yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, ya, dan yang terakhir yaitu menutup aib orang lain dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk 1 minggu yang lalu nih,
pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas materi kaitannya dengan iman. Masih ingatkah kalian apa itu iman? Percaya, ya, yakin. Baik. Secara istilah iman itu apa? Watasdiqu bil qalbi, apa itu? Meyakini dengan hati, kemudian wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya ada tes dulu untuk kalian. Ada bisa nyekan? Bisa? Oke. Untuk menambah semangat kalian, maka Ibu ada ice breaking nih untuk kalian. Mau ice breaking ya? Bagus. Konsentrasi. Konsentrasi. Sakit. 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 Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, baik. Materi kita tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Dari memenuhi janji, janji itu ada dua macam. Yang pertama, janji kepada Allah. Yang kedua, janji kepada manusia. Lalu, kalau syukur itu bisa dilakukan dengan tiga macam. Yang pertama, syukur dengan hati kita. Yang kedua, syukur dengan mengucapkan dari lisan nih, yaitu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Saya ada satu video nih, ya. Coba nanti kalian analisis ya videonya ya. Terlihat di depan? Ya, video celup-celup silakan diperhatikan. Silahkan orang layan sholat masuklah ke dalam surga. Alhamdulillah. Apa hikmah yang bisa diambil dari tayangan yang kalian tonton? Bersyukur. Di video tadi kalian harus bersyukur karena apa? Karena memiliki teman, memiliki sahabat yang baik, yang bisa mengingatkan kalian ketika kalian berada di jalan yang salah nih. Ada teman yang mengingatkan, itu adalah teman yang bagus. Akan Ibu bagian kelompok sesuai dengan tes diagnostik yang sudah kalian lakukan, ya. Ibu bacakan kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu ada Arka, Hamzah, Atika, dan Wigati. Kelompok 1 sebelah sini. Oke, untuk soalnya kalian boleh scan di atas barcode-nya. Ya, jadi tugasnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kalian nanti setiap kelompok akan mempunyai studi kasus masing-masing, ya. Dan tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam PowerPoint. Kalian boleh membuatnya di Canva. Begitu ya? Bisa dipahami? Ya, nanti setelah selesai kalian mengerjakan, setelah selesai kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan di depan. Kalian bisa cari referensi di buku paket atau bisa cari referensi di internet juga.
Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya akan menyampaikan tentang studi kasus. Perilaku mengejek menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki sifat-sifat orang beriman, seperti sopan dalam berbicara, menghargai dan menghormati sesama, lemah lembut dan rendah hati, menjauhi permusuhan serta kebencian. Sifat-sifat itu seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin sejati. Karena itu, orang yang suka mengejek berarti belum sempurna imannya, sebab ia tidak mencerminkan akhlak seorang muslim yang baik. Dalil tentang mengejek orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diejek lebih baik dari mereka yang mengejek. Quran Surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 11. Baik, materi sudah kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Sebelumnya perkenalan, nama saya Afian dari kelompok 4. Izin bertanya, gimana cara kita untuk menjadi besar agar tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saat marah atau setelah emosi? Baik, izin menjawab ya. Nah, ketika kita marah itu emosi kita meluap. Nah, itu cara kita meredakan emosi terlebih dahulu dengan berdiam diri, introspeksi diri, apa yang membuat kita marah, sebabnya itu apa. Nah, jika kita bila ya ingin mengucapkan kata-kata kasar, boleh diganti dengan astagfirullah. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali. Baik, luar biasa, Masya Allah. Untuk kelompok 3, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, tadi tentang memelihara lisan. Bahwasannya tadi disebutkan oleh kelompok 3. Ya, ada satu hadisnya, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jadi saat marah, saat nih emosinya sedang tinggi-tingginya, maka bolehlah kita berdiam diri dulu, kita introspeksi, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagus sekali untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 silahkan untuk presentasi. Ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul menuntut baik orang lain. Untuk mempercepat waktu, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Materi hari ini akan disampaikan oleh rekan desa bergantian. Ceritakan bahwa seorang siswi bernama Dina terjatuh di kamar mandi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan dan menunjukkan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mika Siti. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara kita menjaga air teman tanpa membuat dia malu? Kita bisa melakukan dengan cara menghindari membicarakan kesalahan atau kekurangan teman kita kepada orang lain. Bukan menjaga rahasia dan kepercayaan.
terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan tadi ya tentang larangan membuka aib, baik itu aib diri kita sendiri ataupun aib orang lain ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam bermedia sosial karena di situ apa saja bisa dibuka. Ya, apa saja bisa diakses. Kita bisa mengambil kesimpulan dari tadi ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 bahwasannya kalau kita mengaplikasikan yang namanya bukti beriman, maka itu menandakan bahwasannya rasa percaya kita kepada pondasi agama Islam yang jumlahnya ada 6, ada rukun iman ya, yang jumlahnya ada 6 itu pondasinya sudah sangat kuat. Baik itu kesimpulannya untuk hari ini, dan untuk lebih kalian memahami materi yang sudah saya berikan tadi, maka saya akan memberikan tes formatif kepada kalian ya. Bisa kalian buka HP kalian. Saya akan kirim linknya di grup ya. Oke, kita mulai. Nah, untuk peringkat yang pertama ada Akila Nahla, peringkat kedua ada Livia, peringkat ketiga ada Safinatul Hali. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Nah, baik, setelah kalian tadi sudah ada presentasi, kemudian kalian sudah mengerjakan tugas gitu ya, coba kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian memahami materi yang tadi kita bahas? Memahami. Oke, apakah kalian bisa menganalisis nih tadi ada 4 macam. Yang pertama ada tentang memenuhi janji. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, insya Allah kita akan membahas materi atau bab yang baru, yaitu elemennya ada elemen akhlak. Materinya tentang menghindari diri dari kekerasan pelajar, kemudian ada minuman keras, dan juga ada narkoba dan zat adiktif lainnya. Itu materi yang akan kita bahas selanjutnya. Gitu ya. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Boleh minta tolong ketua kelas untuk dipimpin berdoa, silahkan. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.